Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik. Terima kasih teman-teman semua ya. Meskipun kondisi hujan dan sebagainya masih ikut ya kondisi seperti ini. Baik, mohon waktunya sebentar ya saya untuk menyampaikan sedikit beberapa sharing pengalaman ya, pengalaman. Di sini saya cuma ngajak bagaimana berpikir sehat ya, kalau bahasanya Rocky Gerung akal sehat ya. Ya kondisi seperti ini. Oke. Ya. Karena di sini musim stres ini Mas. Badannya sehat tapi pikirannya stres ini. Ya, oke. Tuh. Baik. Baik, ini perkenalan mungkin teman-teman sudah ngerti ya. Yang kemarin beberapa kali hadir itu ya, fotonya ganti. Nah, ini desktop ya, desktop saya yang bikin tadi yang bikin hari-hari itu seneng itu ya karena ini ya kan. Terus saya kasih nama My Lovely ya. Ya, karena kalau orang IT katanya istri pertama yo laptop. Ya kan. Istri kedua ya kalau yang sudah punya belum punya kayak Mas Abi ya mungkin bantal guling ya. Ya itu kemarin saya nyoba yang Jitsi itu ya, saya Jitsi nyoba, oh bisa bagus ya. Makanya tadi saya juga sempat kaget, kasih Jitsi kok sendirian, yang lain mana? Ternyata ganti yang 8 kali 8 gitu. Oke. Itu. Baik. Nah, ini yang pertama saya sampaikan ya, supaya kita di sini sedikit ya netral posisinya ya. Memang semua berdampak ya adanya COVID-19 ini ya, COVID-19 ini ya. Ini supaya kita bisa tetap sehat ya, sehat jasmani rohani ya, ini saya sampaikan sedikit ya. Yang pertama perlu kita pahami bahwa ya, setiap orang itu pasti akan mendapat ujian ya. Saya rasa semua udah paham ya. Semua itu ujian ya. Ya, enggak ada yang orang itu dari lahir sampai mati kok lurus saja enggak mungkin ya. Nah, itu perlu dipahami. Sehingga dikala menghadapi musim seperti ini ya kita, oh ternyata memang ini mungkin salah satu bentuk ujian untuk kita semua ya. Paham ya? Paham. Ya, baik. Kalau mau apa? Istilahnya mau interupsi juga boleh langsung ya. Ini sekilas ya. Kemudian ini yang menguatkan kita ya bahwa ujian ini tentunya disetting sesuai dengan kadar kita semua. Ya. Jadi kita harus positive thinking, harus khusnudon, yakinlah bahwa ini nanti pasti akan bisa kita lewati. Ya kan? Jangan sampai banyak orang stres yang kayak di di medsos itu di mana? Kalau nggak salah di Afrika itu ada gereja jamaah itu minum detol atau apa semua itu 49 atau 59 orang itu mati semua. Iya kan? Karena dia nggak yakin seperti ini ya kan. Ya, bahwa semua itu bisa kita lalui. Dan tentunya kita pahami juga bahwa ya setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Nah, apalagi dengan jalan yang mungkin sudah ngalami ya kuliah ya, sekolah ya, pasti di tiap-tiap tahapan itu level-level itu pasti ada ujiannya. Jadi bukan suatu hal yang berat, yang aneh. Yang penting kita positive thinking ya, kita lakukan apa yang menjadi usaha kita. Masalah hasil nanti kita nggak tahu ini sampai kapan. Oke, paham ya? Oke, paham. Oke, yuk. Kita lanjut. Saya singkat aja nanti cepat. Nah ini ya. Keadaan saat ini ya, pandemi efek ini ya, pasti banyak orang atau yang sering ditontonkan itu pasti hanya yang ya bad news-nya saja ya. Wah, ini beritanya di sana banyak yang infeksi, banyak yang meninggal, ekonomi lesu, tidak bisa jualan dan sebagainya, macam-macam ya kan. Nah, itu berita-berita yang ada. Tapi sebenarnya ya kondisi saat itu sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita bahas yang good news dulu ya situasi saat ini ya. Yang pertama bahwa ya bumi itu baru self healing ya, recovery, menyehatkan diri ya. Nah, dengar berita enggak orang di India ya kan
baru 30 tahun merasakan bisa melihat pemandangan Gunung Himalaya selama 30 tahun. Ya. Bayangkan, 30 tahun nggak ngelihat, baru saat ini dia bisa melihat. Ya kan? Itu ternyata bumi lebih sehat. Ya. Seharusnya kita nanti itu lebih sehat. Ya kan? Ozon yang tipis sudah mulai menebal lagi. Ya itu berita baiknya. Ya kan? Ya bukannya kita terus bersyukur dengan musibah ini, enggak. Tapi kita juga harus melihat sisi positifnya. Yang kemudian berikutnya adalah introspeksi diri ya. Saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai ketakutan, merasakan oh ternyata kita nggak mampu apa-apa ya kan. Negara yang Amerika, ya negara-negara besar, negara maju, kolaps Halo, semua. Pak Wisnu, halo. Halo, gimana? Ini ngeluh Pak, suaranya Pak. Ngeluh kenapa? Kira-kira apa? Apa yang harus saya setting? Pak itu di mute dulu Pak. Di mute. Oke, mute. Di mute dulu ya, bentar. Udah Pak, udah. Sudah Ya Pak, kan? udah. Udah nggih? Ngeluh nggak? Jelas ya? Oke, sudah Pak. Oke, yuk. Lanjut ya. Baik, introspeksi diri. Sekarang banyak ya orang itu sekarang udah ya mulai sadar ya. Ternyata ya kita cuma berhenti sekian saat aja efeknya ya kan. Efeknya bumi dan sebagainya lingkungan kembali menjadi baik. Orang mulai sadar bahwa ternyata itu ini semua juga salah satu efek dari perbuatan manusia ya kan. Ya. Kemudian good news berikutnya adalah ini waktu keluarga semakin banyak. Ya kan? Kita menyadari banyak teman merasakan bahwa, sekarang itu yang kita bisa ya sharing dengan keluarga. Dulu itu waktu aja seolah-olah nggak sempat, ya kan? Nggak sempat sama sekali untuk waktu keluarga. Ya akhirnya apa? Nah, saat ini baru merasakan ternyata kehangatan dalam rumah tangga itu penting dan sangat berharga. Itu berita baik berikutnya yaitu produktif. Halo? Halo. Dengar ya? Oh, tak kira ngantuk Jamai. Ya. Melanjutkan radio tadi nih. Oke, yang kemudian berikutnya produktif. Sekarang orang udah mulai banyak yang produktif ya, dari rumah-rumah itu sekarang produktif ya. Ya, kemarin banyak sekali ya kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, kemudian banyak sekali sekarang training-training yang dulu berbayar digratiskan karena adanya COVID-19 ini. Wah, silahkan diambil kesempatan itu ya. Training-training yang berbayar ratusan dolar itu ternyata jadi gratis sekarang. Ujian Cisco aja sekarang udah harus di tempat, bisa online. Keren. Oke. Nah, itu berita baiknya. Kemudian bad news-nya ini ya ini yang pasti kita dengar tiap hari, kematian bertambah, ekonomi lesu ya, semua kita hadapi saat ini ya silakan ya kan. Mungkin kita harus kreatif ya menghadapi ini ya, ngirit. Ada kartu prakerja silakan dimanfaatkan, daftar itu syukur-syukur ya nanti ada pelatihan sama 600.000 per hari ya silakan itu. Ya enggak apa-apa lah kepepet toh. Ya. Kemudian juga berita buruknya yang lain adalah hubungan sosial ya. Hubungan sosial yang dulu kita biasa nongkrong ya, wedangan dan sebagainya, sekarang nggak bisa ya kan. Sekarang nggak bisa. Apakah ini berefek? Jelas ya, teman saya aja saya mengatakan bosen tiap hari dengarnya cuma webinar. Ya kan? Ya ternyata bosan juga, orang semua di depan laptop terus ya kan. Nah, itu. Kemudian juga bad news-nya lagi ini angka kriminalitas ya potensi kesana itu sudah meningkat ya kan. Kemarin saya baca itu ya di Amerika aja penjualan senjata api meningkat 5 kali lipat. Amerika ya.
polisi mengatakan anarko, mau buat kerusuhan ya kan. Saya kemarin di desa, udah mulai itu ada berita-berita ya, kayak jenis orang mendatangi rumah-rumah kayak mau merampok itu udah mulai ada itu ya, di desa-desa itu udah mulai. Ya ini potensi ya. Ya ini efek dari pandemi tadi ya. Maka kita harus bersabar, pinter menyikapi itu. Ya jalan satu-satunya ya cuma menyikapi aja ya kan, dan bersabar ya. Kita juga nggak tahu nih kapan selesai, yang penting banyak berdoa ya. Oke. Ya, lanjut next ya. Ini bukan pengajian loh ya. Ini cuma saya cuma ngajak berpikir sehat ya. Karena selama ini orang IT itu di otaknya cuma isinya IT aja. Ya kan? Ini sing seneng programming pokoknya iso gawe aplikasi apik, bagus, banyak, sudah merasa wah ya. Padahal kehidupan tidak hanya itu saja programming. Ya makanya saya sharing. Ya, sharing aja ya. Ya. Jadi jangan sampai kita orang-orang IT yang di otak itu hanya IT aja. Saya ngomong gini dikira wah, yo ngomong masalah politik dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang yang lagi. Halo. Halo, bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Oh iya. Jangan ngantuk loh. Ya. Oke. Nah, ini saya Pak ganti HP Pak. Wis ra apa-apa lah. Juragan bandwidth kok mosok gangguan bandwidth iki ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang lagi ngetren ya, adanya work from home sama learn from home ya. Ya, belajar bekerja dari rumah ya. Ternyata pandemi ini ya, COVID-19 ini memaksa kita ya merubah cara skalanya ya, khususnya komunikasi ya, dari yang nyata real menuju yang unreal atau maya. Sebenarnya ini dulu juga sudah ada ya kan? Sebagian dulu juga orang sudah ada, sudah biasa ya. Nah, tapi sekarang kan seolah-olah masif ya. Nah, jadi ini akan berefek ya. Contoh aja misalnya ya, pekerja-pekerja kantor ya, pekerja-pekerja kantor yang sudah mungkin usianya tua atau anggap aja gaptek, kaget suruh seperti ini. Maka kondisi seperti ini ya, ada beberapa reaksi yang timbul. Yang pertama ini ya, yang ini nggak bisa. Ada orang yang ngomong, waduh, work from home saya nggak bisa, jelas nggak bisa ya. Nggak bisanya macam-macam alasannya. Ada yang memang jenis pekerjaannya tidak dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. Misalnya contoh petugas kebersihan, apa bisa nggak di remote bersihkan jalan? Kan nggak bisa, ya kan? Nah, itu yang memang secara fisik tidak bisa digantikan dengan ya secara maya. Ya. Kemudian ada yang nggak bisa itu ya memang ya tadi orangnya gaptek, ya. Gaptek dia nggak mau belajar, nggak mau berusaha, maka dia langsung bilang nggak bisa. Ya ini yang susah. Tuh. Kemudian ada yang menyikapinya, ya insya Allah bisa. Ya. Dia awalnya kaget, nggak biasa seperti ini, tapi kok sekarang harus semua bekerja dari rumah, maka dia mau mengikuti ya, perkembangan seperti itu. Ya. Nah, ini orang yang sifatnya dinamis, positif. Ya, itu. Nah, orang ini biasanya yang muda-muda yang mau maju itu. Nah, kemudian pensikapan yang ketiga terhadap kondisi ini, ya work from home tadi, ini yang biasa saja. Lah ini biasanya mungkin orang-orang pekerja yang IT, ya. Pekerja-pekerja IT di bidang IT biasanya kayak kerja remote, kerja jarak jauh, itu sebenarnya udah biasa aja. Maka kondisi seperti malah nggak kaget mereka, nggak kaget, atau justru malah kadang malah lebih seneng, ya kan? Ya, lebih seneng ya itu. Nah ini dalam hal menyikapi bagaimana kita bekerja dari rumah. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, siap. Oke. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, nah sebenarnya ya khususnya terkait IT ya, yang tadi work from home atau learn from home itu sebenarnya cuma
dua aja menurut saya itu ya. Yang satu cuma remote, bagaimana kita bekerja dari jarak jauh atau remote, sama otomatisasi ya, automation ya. Jadi bagaimana pekerjaan itu ya istilahnya kontrol kita itu semakin berkurang. Semua udah by mesin, by sistem. Nah, itu sebenarnya kuncinya itu aja. Ya. Selama itu udah semua bisa kita lakukan secara otomatisasi remote, ya maka pekerjaan kita ringan. Kondisi-kondisi seperti ini kita juga tidak terlalu kaget, ya, tidak terlalu kaget. Oke, lanjut. Nah, sekarang ya, karena tadi yang terjadi perubahan, ya, perubahan bagaimana sekarang dulu kita di kantor bekerja, sekarang kita bekerja di rumah, maka kita memerlukan adanya tools. Ya. Tools. Ya. Tool yang mau dipakai apa? Banyak opsinya, ya kan? Ada yang Meet, Jitsi, Cisco Webex, Zoom dan sebagainya, masih banyak yang lain. Oke, tool-tool itu silahkan dipakai, disesuaikan masing-masing mempunyai plus minus sendiri-sendiri. Oke, ini di sini dicontohkan untuk video conference ya. Kalau saya yang pernah saya pakai dulu ya Cisco Webex itu ya, Cisco Webex. Ya, Microsoft Teams juga baru kemarin, Zoom juga baru kemarin nyoba sebentar kok, terus ya nggak jadi itu, katanya ada isu keamanan itu ya, isu keamanan terhadap aplikasi Zoom, sehingga di beberapa negara pun Zoom di-ban. Bahkan kita terakhir ngerti kan ya, yang ya meeting dari Indonesia, Dewan TIK atau apa itu ya, yang malah muncul muncul gambar ek itu ya, video ek itu ya. Nah, itu Zoom-nya yang dihack. Makanya saya tadi sempat kaget kok, suara pengajian jangan-jangan ini dihack ini. Nah, oke. Itu tool video conference ya. Silakan. Kemudian juga untuk solusi penyimpanan data. Ya, penyimpanan data ya banyak sekali, di antaranya Google Drive. Ini yang termasuk yang paling banyak digunakan, ya kan? Microsoft OneDrive, Dropbox, Mega, atau yang lain layanan. Silahkan. Oke, lanjut. Oke, kalau saya biasanya ya Drive sama Dropbox lah, biasanya. Kemudian berikutnya chat, ya, chat atau ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk komunikasi. Ya. Nah, ini banyak yang dipakai, Telegram, WhatsApp, TikTok, Slack, dan sebagainya, ya kan. Tapi mungkin saat ini yang lagi ngetren, ya, yang banyak dipakai ya Telegram ya, Telegram sama WhatsApp, ya kan. WhatsApp itu karena beberapa fitur-fiturnya yang cukup sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Tuh. Chat. Kemudian aplikasi berikutnya ini ya, Remote Tool, ya. Remote Tool ini selama ini pemahaman kita kalau Remote Tool itu pasti remote desktop ya. Ya, sering mainnya apa layar di sana, tampil di sini semua, itu remote desktop. Yang paling banyak TeamViewer, AnyDesk, ya kan. Kemudian SSH, ya kan, VNC. Nah, ini semua bisa diaplikasikan di Linux ya, SSH, VNC itu ada semua. Ya, jadi beruntung kita sebenarnya menggunakan Linux ya. Seperti yang saya sampaikan dulu ya, mungkin awal-awal kita kenalan, ya, sebenarnya platform yang paling bagus untuk belajar ya memang Linux ya. Selain supportnya banyak, dia open source ya. Nah, itu yang membuat kita itu cocok sekali platform untuk belajar. Ya, tentunya ada plus minusnya juga, kayak mungkin kenyamanan dan sebagainya ya, yang belum terbiasa terasa kurang nyaman ya. Tapi hingga saat ini pun saya 2001, 2002 sampai saat ini pun juga masih nyaman-nyaman aja ya, meskipun juga ada kendala-kendala di penggunaan sehari-hari juga masih ada masalah juga itu. Ya. Nah sekarang ya, ini isu yang terjadi ya, Nah, kalau sekarang kerja semua serba remote ya. Ya. Jarak jauh ya, tentunya dikendali di mana, di koneksi ya. Nah, sekarang yang paling laris harusnya Mas Arief ya, juragan bandwidth gitu.
Ya enggak Wah, juga sih Pak. Ini iya. lagi sepi juga ini Pak. Wah, bandwidth sepi ya. Enggak, maksudnya pelanggannya juga lagi ya, fungsi Wah, nawang. lah, ini aja saya baru habis, saya pakai kuota ketengan utama 2000 dapat 500 mega ini tadi. Wah, Wah, Telkomsel aja sekelas Telkomsel jual ngecel 2000-an kok gimana? wah, ya, 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 ya. Bandwidthnya, pokoknya sekarang itu ya. Itu. Terus karena itu ya, koneksinya itu sekarang boleh dikatakan utama, semua berpindah ke dunia maya, maka di sana tadi ya saya katakan kerentanan itu banyak sekali ya kan, amannya. Ya banyak sekali yang tidak aman di sana itu. Hampir semua ya. Itu kasus-kasus cyber banyak sekali. Yang kemarin ya memang yang berita headline ya kasus Zoom itu ya. Zoom ya, penggunanya datanya dijual dan sebagainya itu ya. Itu salah satunya meskipun banyak yang lain. Tuh. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya ya karena kita mau tidak mau kita sekarang harus menggunakan sarana online, ya maka kita harus membekali diri ya. Membekali diri bagaimana supaya koneksi kita itu aman, terkendali ya kan. Itu. Ya. Ini beberapa tips ya, beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan kalau misal software cari yang paling terakhir ya, latest version ya. Kemudian update dan patch sama seperti Zoom kemarin. Zoom yang terbaru juga sudah mulai ada patch untuk keamanannya itu ya. Nah, silakan. Kemudian ya kalau bisa gunakan aplikasi yang open source atau software yang berbayar, ada supportnya. Itu mengurangi risiko ya. Jangan sampai setiap ada aplikasi gratis loh ya, bukan free loh ya. Ya, gratis, wah kita pasang ya jangan ya kan? Jangan, itu mengurangi risiko ya kan. Ya. Intinya adalah bagaimana software itu trusted dan legal ya. Software itu ya, terpercaya, dikeluarkan oleh vendor yang baik ya kan. Dan kita belinya legal, jangan pakai yang crack-crackan ya. Masih pakai yang crack? Wah, sudah enggak Pak. Wah. Sudah enggak? Ya alhamdulillah lah. Ya jangan sampai kita tersesat di jalan yang benar ya. Iya. Memang salah satu tugas kita di sini ya teman-teman semua ini tugas kita di Paguyuban Indonesia itu tadi ya mengentaskan ketersesatan teman-teman yang lain. Ya. Nah, kita arahkan sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ya bagaimana kita mengamankan koneksi dari sisi software sudah kita pakai ya, koneksinya jaringannya itu bagaimana supaya aman ya, maka silahkan kita. Halo Pak Wisnu. Halo ya, gimana dengar? Halo dengar ya Mas? Halo? Saya dengar Pak, saya dengar. Dengar, oh ya oke. Baik, kalau dengar lanjut ya. Nah, pokoknya lanjut terus lah, hajar. Oke, ya, sekarang kemudian ya, silakan kita amankan, kita install aplikasi tambahan juga untuk keamanan internet security-nya ya. Ya, kalau pakai handphone, pakai apa ya ditambahi antivirus yang berbayar ya. Tuh, saya dengar. Dengar Pak. Oh, oke, lanjut. Halo. Iya, halo. Suaranya hilang Pak. Wah, punya mutok wi. Masa Abi denger kok. Oke, bisa lanjut ya? Lanjut Pak. Ya, selanjut wae. Serah apa-apa. Arif tinggal. Oke, saya rasa ini tips-tips keamanan yang secara umum lah, jenengan mungkin ya di kita yang bidang IT saya rasa paham ya. Tapi mungkin yang baru-baru biar gitu. Oke lah, sekarang ini kendala ya. Kendala bagaimana karena era seperti ini ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sementara
belum ada kejelasan kapan akan kapan akan selesai, ya, maka itu akan timbul kebosanan ya, banyak sekali. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi kebosanan itu? Ya sebenarnya bergantung masing-masing individu ya, kreatif masing-masing lah. Ya. Nah, kalau saya nyarankan ya ini ya, yang pertama ya religius kita ditambah lah, ya ngaji dan sebagainya itu akan. Halo? Halo, Pak. Yo, sudah dengar ya? Oke. Halo. Ya, baik. Ya. Tuh. Lanjut ya. Halo, Pak. Ya, lanjut ya. Ya, Lanjut, Pak. oke. Ada suara apa nih, Pak? Suara apa? Suara apa? Halo? Halo, halo. Dengar ya, Mas? Ayo, dengar Mas? Kemersek, Pak. Nggih. Coba takut dulu. Gimana ya, kata? Ya, dengar. Apa cuman saya aja ya ke yang kemersek ya, Pak ini? Saya juga. Kamu merasa, ya saya jelasin Mas. Orang dengar, ya. Saya kan merasa gitu. Mana ya? Cek, cek. Halo, halo. Halo, bisa. Cek, cek. Halo. Halo, Pak Wisnu. Halo, halo, Halo. halo, halo. Dengar Mas? Ya, Halo. dengar, Pak, dengar. Enggak ya? Oke. Saya jelas banget ya. Oke, lanjut aja. Sebentar lagi. Oke, baik. Ya, itu nggak bosen ya, bosen ya. Masing-masing pasti punya kreativitas sendiri lah. Pertama kalau saya ya religius kita tambah lah. Ya, karena berdasarkan banyak sekali orang yang menganggap ya hanya dia di luarnya saja. Kita nggak tahu itu kenapa. Karena alhamdulillah begini saja nggak melakukan itu dosa ya. Nah itu berarti melihat dari sisi non teknis. Jangan sampai seperti orang IT hanya satu saja ya. Halo? 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 Halo, Pak. Oh, dengar? Halo? Oke. Saya? Oke, Pak, dengar, Pak. Mas Arif dengar nggak? Merasa gitu, Pak. Oh iya, mati aja. Lanjut aja. Halo, halo. Halo, loh, dengar. Jelas loh, Mas. Ini jelas saya. Oke. Oke. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Ya, oke. Ya.
Terus kemudian ya supaya nggak bosan banyak Oke, lakukan jelas, hal. namun jelas, Pak. Ya siap. Oke, lanjut, Pak. Ya banyak lakukan hal-hal kreatif ya. Kondisi seperti ini sebenarnya memicu kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif ya. Bagaimana cari solusi banyak sekali ya. Malah banyak yang kemarin tuh malah ya bikin TikTok, bikin di konten YouTube malah jadi terkenal, atau mungkin yang YouTuber tambah banyak buat video konten yang bagus, kreatif ya. Banyak jadi kita lakukan ya untuk mengusir kebosanan itu ya. Nah, ya mungkin salah satunya ya ini banyak teman-teman juga melakukan ya game ya. Nah, silahkan main game. Yang penting ingat waktu aja ya untuk mengusir kebosanan. Di Linux pun juga supportnya banyak ya. Ini di gambar saya tunjukkan di kompres ya. Dan biasanya kalau sama anak-anak juga temenin main pakai di kompres itu ya, yang untuk pen, ya, untuk tracer, ya kan, untuk card ya, itu nemenin anak-anak ya. Meskipun tugas anak-anak juga banyak, tugas kita juga banyak ya, tapi semua bisa kita lewati ya. Ini untuk mengusir kebosanan itu. Juga yang tak lupa yang terakhir adalah olahraga. Pada olahraga enggak itu? Buatan, Pak. Nah, ya kan? Ya, social distancing, tapi kancing bajunya juga ikut distancing, semakin melar lah, terus piye? Ya kan? Ya, ini positif ini, wah, positif nambah berat badan berarti. Ya, itu jangan lupa lah. Minimal keluar jalan-jalan. Saya biasanya kalau sore itu juga keluar sama anak-anak gitu, nah, sekitar aja enggak apa-apa. Biar ngusir bosan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, nah lanjut ya. Nah sekarang saatnya kita action, mulai ya. Mulai. Kalau tadi mungkin ada teman-teman yang belum install Linux, ya, ayo mulai ya kan. Ada meeting kayak gini kita malah kesempatan ya, banyak waktu luang di rumah kita gunakan untuk ya melakukan hal-hal yang baik, ya memperdalam ilmu dan sebagainya. Ya. Di Linux-nya tambahin misal aplikasi-aplikasi yang penting, repositorinya ditambah, ya kan, repositori yang lain-lain, game dan sebagainya kita tambah. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita juga mengkonfig untuk bagaimana laptop atau Linux kita itu bisa digunakan untuk bekerja remote ya, kebanyakan paling umum SSH ya, mungkin itu yang paling banyak dipakai SSH, atau mungkin di server itu pasang web panel ya, supaya kita nge-remote ke sana enak, atau VNC dan sebagainya. Nah kemudian kalau sudah tadi ya, kita sudah install aplikasi, bisa nge-remote ya, baru kita amankan koneksi kita. Silahkan pakai VPN atau Provision atau server-server yang lain. Yang penting tadi prinsipnya kalau VPN ya jangan gratisan ya. Cari yang bayar murah kok. Ada yang 50.000 per bulan, yang unlimited juga ada. Itu mungkin yang bisa kita. Nah, sudah selesai kan? Oke, baik. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo silahkan ya. Itu. Jadi ini sedikit ya, bagaimana supaya kita tidak bosan ya menghadapi seperti ini. Ya, di masa-masa seperti ini ya, memang tanpa kepastian ya, kapan selesai juga pada nggak tahu semua ini, ya kan? Yang jelas nanti ya tentunya kita harapkan lewat grup-grup ini ya, lewat grup kita ini kita bisa sharing-sharing informasi yang bermanfaat. Ya tadi mungkin kartu prakerja sudah saya share belum ya? Di grup belum ya? Belum ya? Iya, itu ada daftar kartu prakerja itu juga ada ya kan. Terus sekarang banyak itu ini ya, apa? Asuransi gratis itu ya, terkait dengan COVID ya. Itu ada asuransi gratis yang dari OVO itu, kalau untuk member OVO ya, itu lumayan juga itu ya, bisa kita ya. Nanti informasi penting ya bisa di-share juga terkait informasi perkembangan kasus COVID ini bisa di-share bareng-bareng lewat grup. Yang jelas saya menekankan pokoknya kita ya positive thinking ya, khusnudon yakin ini akan selesai ya. Sambil kita tentunya berusaha
semampu kita ya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo.